Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huri Juliana. Saya Safira Yunita. Kami perwakilan dari kelompok 5 PKN. Kami di sini akan mewawancarai yang menurut kelompok kami adalah seorang pahlawan. Yang bernama Rama Putra Hasti. Dia itu mengikuti salah satu di antara komunitas ekstra kampus. Yang bernama Komunitas Relawan Nusantara. Langsung aja ya, pertanyaan yang pertama, yaitu sudah berapa lama kakak bergabung di komunitas tersebut? Saya sudah bergabung dengan komunitas relawan Nusantara, khususnya di cabang Bogor. Alhamdulillah sudah 2,5 tahun. Cukup lama ya? Ya, alhamdulillah sudah cukup lama lah bergabung. Lalu Lalu kegiatan di komunitas tersebut bagaimana? Nah, untuk kegiatan di relawan Nusantara sendiri sebenarnya banyak. Ada namanya program reguler, ada juga program yang non reguler gitu. Kalau program reguler itu semacam kita ada namanya Jumat menabung. Nah, itu namanya Jumat menebar nasi bungkus. Jadi kita beli nasi bungkus dan itu pun ada donaturnya. Biasanya donaturnya dari rumah zakat. Donaturnya dari rumah zakat dan kita dari itu rumah zakat dari relawan pusat di Bandung. Nah, nanti dikirim ke Bogor. Nah, uangnya tuh kemudian kita yang belanjanya dan itu dibagikan kepada pekerja-pekerja keras. Nah, misalnya tukang bangunan atau yang bersih-bersih, bisa keliling-keliling kan bersih-bersih gitu ya. Nah, untuk itu paling kalau yang kerjanya nggak capek nggak usah. apa sih alasan kakak untuk mengikuti komunitas tersebut? Alasan saya Ya. sebenarnya simpel sih ya. Saya mengacu pada hadis Rasulullah mengatakan hukum ya, jadi barang siapa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Kan kita ini mahasiswa gitu ya. Karena harusnya pola pikir kita tuh dirubah gitu. Kan kadang mahasiswa ini pola pikirnya mentang-mentang anak muda, udah mumpung kita muda, ya udah ini kita poya-poya dulu aja daripada muda tua ya gitu. Maksudnya kebalik gitu. Mumpung kita masih muda, tenaga ada, pikiran ideal, badan juga sehat gitu kan. Maksudnya kita maksimalkan potensi kita untuk bisa lebih baik dan sehingga kita nanti kalau udah tua tinggal memetik hasil dari hasil kita. Nah, itu sih alasan saya. Seperti itu. Kalau selain komunitas ini ada lagi tidak? Komunitas lain ya. Kalau di luar kampus sih sudah tidak ada ya. Paling saya lebih sering sih komunitas yang mengadakan kerjasama dengan komunitas lain gitu. Saya waktu itu kerjasama dengan komunitas ngaji Umi gitu. Itu komunitasnya mengenai kajian, misalnya ada kajian apa tentang pranikah atau kajian apa gitu. Itu bisa kita kerjasama dengan itu, ataupun kita pun bisa juga bersifatnya tidak terlalu terikat gitu. Kayak waktu itu kita juga pernah membantu bareng waktu korban longsor di puncak itu. Kebetulan di situ ada relawan dari PDIP gitu kan. Nah, jadi saya pun ikut membantu juga sama dengan itu karena sama-sama tujuan kita membantu orang. Paling itu sih. Kalau komunitas lain saya tidak. Kesan apa yang kakak dapatkan setelah bergabung di komunitas tersebut? Nah, kesannya luar biasa ya. Karena saya alhamdulillah sih gitu. Selama ikutan ini hati saya tuh banyak tersentuh gitu. Kan biasanya mahasiswa kan berapi-api gitu kan. Nah, caranya agar apinya tidak terlalu meluas gitu. Nah, kita sering-sering melihat orang-orang yang terlihat hidupnya memprihatinkan gitu. Karena saya di relawan sendiri ada kan program non reguler ya. Program non reguler itu semacam seperti kita menyelidiki mana orang yang butuh bantuan gitu. Misalnya ada waktu itu seorang ibu ya, anaknya sakit. Anaknya itu butuh biaya 60 jutaan dan lebih. Dan ibu itu rela sampai jadi tukang ojek gitu kan, sampai jadi tukang pijit, sampai digodain sama cowok itu kan. Akhirnya kita dari rumah zakat juga bisa membantu. Nah, itu program non reguler itu bisa kerjasama sama rumah zakat gitu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kalau misalkan harapan kakak ke depannya untuk dalam kegiatan tersebut? Saya harapan kedepannya sih emang saya berharap sih ini mahasiswa bisa bisa menciptakan komunitas lagi gitu. Karena kalau bisa bikin membangun komunitas yang baru yang bermanfaat untuk manusia, khususnya di bidang sosial. Karena kalau kita di bidang sosial kan tidak memandang kubu, tidak memandang ras ya.
kan kalau beda sama yang lain komunitas misalnya politik atau komunitas apa gitu kan. Tapi kalau komunitas sosial itu kemanusiaan, pengen anda itu kulitnya hitam putih, agamanya Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Semuanya sama. kaya miskin, kalau anda kena bencana tolong gitu kan sosial kan kayak gitu. Nah ini apa namanya kesannya luar biasa. Dan apa tadi saya ya, untuk kegiatan ini ya sebenarnya tidak harus di komunitas ini saja ya, relawan Nusantara Kota Bogor, tapi bisa ini dimanfaatkan kepada kalian gitu, maksudnya kita sebagai penggerak kan, karena mahasiswa pemuda itu kan penggerak gitu ya. Kalau yang udah tua kan pemikir, biasanya nggak mau gerak, capek. Nah kita gimana caranya, harapan kita adalah bisa membangun Indonesia lebih baik. Karena daripada kita sering-sering mencaci gitu ya, menyalah-nyalahkan, mending udah kita lakukan yang terbaik untuk Indonesia gitu. Nah, kan terkhususnya untuk kampus kita gitu, jangan sampai kampus kita malah kita jelek-jelekan, malu atuh ya kalau kita ngejelek-jelekin kampus. Kita makan di kampus, bayar di kampus, BAB di kampus gitu kan. Nah jadi mohon untuk para pemuda ya khususnya, bangunlah kreatif gitu, kreatif ya, jangan asal pulang ya, kuliah pulang kumpul gitu kan. Cobalah bikin saya yakin kok masing-masing ini pasti pikiran mau ngapain yang untuk yang terbaik untuk kampus, untuk manusia, untuk apa lagi Indonesia. Misalkan nih Kak, apabila ada orang-orang di luar sana mau ikut komunitas Kakak, itu gimana sih caranya? Nah, saya sebenarnya tidak ada syarat khusus ya, karena ini sifatnya kan sosial dan tidak terikat. Namanya juga relawan ya, nggak dibayar relawan. Yang penting kalian mau. Dan kalau misalnya ditanya syarat apa harus bisa gini kah, apa harus bisa pelatihan, apa harus bisa climbing, harus bisa diving ya. Nah, pokoknya nggak ada. Sebenarnya intinya bukan tentang bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Kan mau nolong atau enggak, bukan masalah bisa gitu. Kalau iya asal niatnya bagus, karena kalau bisa itu bisa berjalan sesuai dengan waktu gitu loh. Kita bisa belajar, yang penting kita mau gitu. Kalau kita mau, insya Allah tekadnya kuat. Nah dia mau aja.